Hai, di sela-sela waktu luang, saya ingin bahas tentang fear versus anxiety. Sebenarnya membahas tentang kecemasan, tetapi kita nggak bisa melepaskan aspek cemas ini dengan takut. Sebenarnya sama nggak sih takut dengan cemas itu? Ayo, ada yang pernah kepikiran nggak? Jadi sebenarnya fear dan anxiety itu adalah dua hal yang berbeda. Walaupun sebenarnya agak mirip ya, tapi yang menjadi letak perbedaannya adalah kalau takut itu reaksi emosional terhadap ancaman yang nyata atau konkret ada di depan mata kita. Berbeda dengan kecemasan. Kalau kecemasan itu biasanya reaksi emosional terhadap ancaman yang dibayangkan atau belum ada di depan kita. Jadi masih ada di dalam angan-angan kita, tetapi kita sudah merasa adanya peningkatan reaksi emosional karena adanya ancaman tersebut. Nah, si takut ini sebenarnya bisa berubah menjadi cemas kalau sensasi serupa terjadi meskipun yang menjadi ancamannya itu udah nggak ada di depan mata. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa sih harus ada rasa takut atau cemas di dalam diri kita? Kenapa sih kita membangun reaksi-reaksi emosional seperti itu di dalam diri kita? Sebenarnya fungsinya apa? Sebenarnya banyak fungsinya. Sebenarnya yang pertama itu adalah dengan adanya rasa takut itu menimbulkan fungsi antisipatif dalam diri kita, sehingga kita bisa menyusun rencana apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dan kemudian juga perasaan-perasaan takut ini bisa mengembangkan empati dalam diri kita. Kemudian juga menumbuhkan rasa keberanian supaya siap menghadapi tantangan. Kemudian juga membuat kita jadi lebih fokus dan lebih berhati-hati, jadi lebih teliti nantinya. Dan juga membuat kita jauh lebih waspada. Dan ini tuh sebenarnya alarm bahwa ada bahaya di depan kita. Terbayang nggak kalau misalnya rasa cemas dan takut itu tidak bisa terbangun dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa aware kalau misalnya ada bahaya yang mengancam di depan kita. Sekarang kita bahas tentang perilaku-perilaku apa sih yang mengindikasikan bahwa sudah ada rasa cemas di dalam diri kita. Banyak hal ya yang tampak biasanya, misalnya perilaku gigit-gigit kuku, menggerak-gerakkan kaki gitu ya karena gelisah. Biasanya itu diindikasikan adanya rasa cemas dalam diri kita. Menetapkan standar terlalu tinggi untuk diri kita, sulit fokus ya, kemudian sering ngeblank. Ada perilaku prokrastinasi, yaitu sering menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang sebenarnya harus kita selesaikan. Kemudian juga keinginan yang berlebih gitu ya untuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya ada di luar kendali kita. Butuh diyakinkan, butuh divalidasi berulang kali. Kemudian juga menghindari tempat, orang, atau kegiatan tertentu karena menghindari reaksi emosional tersebut. Kita bahas ya bagaimana menghadapinya. Oke, lalu apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami rasa cemas? What to do when you feel anxious? Yang pertama adalah kamu mesti mengidentifikasi gejala cemasmu, karena gejala cemas atau anxiety tiap orang itu nggak sama, berbeda-beda. Ini yang harus kamu cermati dan kamu observasi ya secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah kamu perlu memvalidasi atau mengakui rasa cemasmu itu. Misalnya dengan mengatakan bahwa oke, aku merasa cemas saat ini, kemudian identifikasi penyebabnya jika memungkinkan. Yang ketiga adalah dengan teknik mengatur napas. Dan bernafasnya itu menggunakan diafragma gitu ya. Perut mengembang ketika menarik napas dan mengempis ketika menghembuskan nafas. Kemudian yang bisa kamu lakukan berikutnya adalah melakukan teknik grounding. Ada yang tahu teknik grounding? Jadi teknik grounding ini sebenarnya salah satu cara dari teknik mindfulness gitu ya. Kita berusaha menghayati, berusaha menikmati gitu ya hal-hal yang sedang kita rasakan saat itu, here and now. Pastikan kamu duduk bersandar yang nyaman, kemudian juga kedua telapak kaki menyentuh lantai, gunakan panca indramu, dan coba menyebutkan hal-hal yang kamu lihat, kamu dengar, kamu sentuh, kamu cium, dan kamu rasakan. Itu adalah teknik untuk kita lebih fokus dengan diri kita sendiri, lebih mindful, sehingga nanti itu akan bisa mereduksi rasa cemas yang mungkin sedang menyerang kita saat itu. Kemudian tips berikutnya untuk mengurangi atau mencegah ya rasa cemas dan membuat kita tetap tenang, stay calm. Yang bisa kamu lakukan adalah satu, buat atau menulis gratitude journal. Hal-hal apa yang kamu syukuri di hari ini atau di saat ini, tulis.
Kemudian yang kedua adalah basic self-care. Makan teratur, tidur cukup, kemudian olahraga, menjaga kebersihan diri, dan lain-lain. Kemudian kurangi merokok dan konsumsi alkohol, karena dua hal itu akan meningkatkan rasa cemasmu. Kemudian juga bisa dengan mendengarkan musik, ya, itu teknik untuk menenangkan diri dan menyenangkan diri sendiri. Kemudian selalu bahas kekhawatiranmu dengan orang lain, orang yang kamu percaya. Kemudian juga yang terakhir adalah kenali akar cemasmu. Kamu bisa melakukan konseling dengan professional helper atau tenaga profesional kalau kamu belum berani menceritakan kecemasanmu pada orang lain, ya. Jadi, kunjungi professional helper jika kecemasanmu itu sudah sangat-sangat mengganggu keberfungsianmu dalam keseharian. Oke?